Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini kita akan bahas update harga wajar saham BBRI ya guys ya. Serta nanti kita akan juga mengambil kesimpulan gitu loh guys ya. Di saham BBRI ini kita mau ngapain gitu guys ya. Apakah kita harusnya serok ya guys ya, atau kita harusnya cabut aja dari saham ini gitu loh guys ya. Nah guys, sebelum lanjut ya guys ya, sebelum kita ke pembahasan harga wajar, saham BBRI ini guys, ini dijuluki saham sejuta umat ya guys ya, karena mungkin kita lihat dulu ya guys ya, profilnya ya guys ya, profil dari BBRI ini sendiri ya, memang ya guys ya, free floatnya ini 46% ya, jadi publik banyak yang punya ya guys ya, milik publik nih Bank BRI ini ya. Masyarakatnya itu gede ya, 46%, dengan number of shareholder ya, jumlah pemilik itu 669.000 ya. Gede banget ya ini ya. Memang bener hampir sejuta umat ini ya. Hampir sejuta orang nih ya yang punya ya, baik institusi maupun perseorangan gitu loh. Porsi terbesar tentunya tetap ya, porsi terbesar adalah, wow, udah ganti ya guys ya, bukan lagi pemerintah RI ya, tetapi Danantara guys, sudah diganti nih guys datanya guys ya. Jadi pemilik dari BBRI ini sekarang mayoritas adalah Danantara ya guys ya. Sudah bukan lagi negara ya. Negara cuman punya satu ini ya, 0,00001 ya. Cuman satu apa ya? Cuman satu lot guys ya. Cuman punya satu lot. Satu lot atau satu lembar gua nggak tahu ini ya. Satu lot kayaknya ini ya. Oh iya, satu lot. Bukan satu lot ini guys, ini satu lembar, benar-benar satu lembar ya guys ya. Negara punya cuman satu lembar, tetapi yang terbesar itu adalah PT Danantara ya. Ini perusahaan raksasa jumbo ya guys ya, yang dibentuk oleh Presiden Prabowo untuk mengendalikan BUMN ya. Oke, kita coba lihat update-nya kerjanya BBRI ini seperti apa ya, sama rasio-rasio keuangan dulu ya guys ya. Kita lihat PE-nya 10 ya guys ya. Ini cukup bagus sih ya. 10 ini pas ya di angka standarnya. Standarnya itu 10 ya. Di atas 10 itu mahal. Book value-nya ini standarnya hanya 1, tapi ini 1,698 ya. Ya sedang ya guys ya, di atas harga, di atas standar PBV gitu guys ya. Tapi kan lu tahu sendiri ya, PBV ini meskipun besar, kalau kinerja perusahaannya bagus ya masih oke punya gitu loh guys ya, masih bagus gitu loh ya. Ini kinerjanya di Q1 13 triliun ya. 13,6 triliun, Q2 12,6 triliun, Q3 14,5 triliun ya. Ini memang menurun ya, dibandingkan dengan tahun lalu itu menurun ya. Ekspektasi ya terhadap bank itu tinggi ya guys ya, sangat tinggi ya. Karena memang harapan dari investor terhadap industri perbankan ya, mereka itu selalu inginnya selalu bertumbuh ya, kayak BBCA itu ya. BBCA itu relatif growth ya, makanya harganya masih relatif kuat ya BBCA ya. Kalau BBRI ini harganya sudah kayak roller coaster ya guys ya. Kita coba lihat 1 bulan terakhir ya, roller coaster ini saat ini 3680 itu terendahnya ya guys ya. Terendah selama 1 bulan terakhir. 3 bulan terakhir juga ini belum terendahnya ya. Di bulan akhir Oktober itu lebih pernah di bawahnya 3680 ya. Untuk year to date ya, ini juga relatif
belum terendah nomor 3 ya. Maret itu pernah terendah, yang kedua itu di Oktober, sekarang nomor 3 terendah nih ya BBRI ini ya. Volatil ya guys ya, volatil naik turun ya, karena memang sentimennya nggak bagus ya guys ya terhadap BBRI ini gitu loh ya. Asing pun juga merasa bahwa BBRI ini menakutkan ya. Menakutkannya kenapa ya? Banyak, salah satunya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Ya terkait dengan Koperasi Merah Putih. Itu menurut asing, kebijakan-kebijakan ini membawa potensi NPL yang tinggi gitu loh kepada saham BBRI ya, karena menurut penilaian mereka khawatir gitu loh, dana-dana yang dipinjamkan ke Koperasi Merah Putih ini ternyata diselewengkan, disalahgunakan oleh pengurus-pengurusnya, akhirnya menimbulkan ini gitu ya, menimbulkan kemacetan. Ya, kalau industri perbankan memang kalau dia bunganya tinggi, pendapatan bunganya tinggi, tetapi NPL-nya juga tinggi, ya akhirnya labanya jadi akan turun, akan drop karena harus mencadangkan kerugian gitu loh guys ya. Jadi bisnis perbankan ini beda dengan bisnis tambang atau bisnis distribusi atau bisnis produksi gitu loh ya guys ya. Bisnis perbankan dan keuangan itu sangat erat hubungannya dengan resiko gitu loh ya. Kalau mereka ugal-ugalan ya, menyalurkan kredit sembarangan ya, maka NPL-nya besar ya, potensi keuntungannya juga ikut mengecil ya. Berbahaya sekali bagi kondisi perbankan itu ya. Ya itulah salah satu sentimen yang membuat asing itu relatif agak takut-takut gitu loh guys ya. Agak-agak takut dengan BBRI ini ya. Mereka mengharapkannya BBRI ini tumbuh, tapi nanti ketika kinerjanya membaik, asing juga pasti berbondong-bondong masuk gitu loh guys ya. Karena memang BBRI ini juga kondisi saat ini yang menyebabkan BBRI ini tidak terlalu bagus kinerjanya adalah karena memang ekonomi makro ya. Ekonomi makro Indonesia itu memang sedang lagi jelek-jeleknya ya guys ya. Lagi inilah ya, lagi suffer ya, negara kita ini sedang suffer. Ya, kita coba cek ya, apakah harga saat ini tuh sudah murah atau mahal secara PE. PE 10 tadi ya, kita lihat apakah ini murah ya. Ternyata memang murah ya. Memang murah. Bahkan di Oktober itu, di April itu yang ini ya, yang awal tahun itu terbaiknya ya, sangat murahnya PE-nya BBRI itu waktu itu di 8,4. Murah banget ya. Kalau PBV ini juga murah ya guys ya, di bawah garis hijau. Di merah ini sangat murah ya. Apakah murah ini jaminan harganya nanti naik? Ya tentunya tidak ya guys ya. Tapi dalam jangka pendek harusnya BBRI ini ada potensi untuk naik ya guys ya, karena memang dia akan membagikan dividen ya dalam waktu dekat ya. Historisnya itu di bulan Desember akhir atau di awal Januari ya, dia bagi dividen ya. Nah guys, kita coba lihat sekarang harga wajar BBRI. Harga wajar BBRI secara metode PE Justified itu harga wajarnya di 3.800 ya. Jadi harga saat ini itu di bawah harga wajar secara PE Justified. Kalau secara Graham number itu di 4.100 ya guys ya. Tapi harga wajar Graham number itu biasanya kita kalau mau aman itu kita range margin of safety-nya itu mulai di 2.400 ya. Jadi range harga aman BBRI itu 2.400 sampai 4.100 itu harusnya aman ya untuk kita invest ya. Jadi dengan harga saat ini BBRI ini memang kemurahan ya, 3.680 ini terlalu murah ya guys ya. Nah guys, kalau menurut gua apa yang kita lakukan untuk BBRI ini? Gini guys, jadi BBRI ini harganya selalu berhubungan dengan ekonomi makro ya. Nah, kalau ekonomi nanti membaik, ekonomi makro kita membaik ya, daya beli mulai tumbuh ya, strategi-strategi Menteri Keuangan yang baru itu mulai banyak yang
menstimulus perekonomian ya, sehingga perekonomian membaik, itu harusnya BBRI ini akan membaik guys ya harganya ya. Nah, dalam jangka panjang BBRI ini sangat layak untuk dibeli di harga sekarang ya guys ya. Nah, buat kalian tapi ya banyak yang ngeluh ke gua gitu loh guys ya. Banyak yang ngeluh ke gua di komentar bahwa kita itu pengen swing di BBRI, tetapi posisi sekarang masih pada nyangkut gitu loh ya guys ya. Nah, buat kalian ya yang masih pada nyangkut, menurut gua nih guys ya, menurut gua bebas, kalian semua tetap, keputusan adalah di kalian ya. Ini bukan ajakan untuk menjual, tetapi ini adalah informasi dan edukasi gitu ya. Menurut gua kalau kalian yang pada nyangkut di BBRI dan kalian sudah tidak tahan lagi ya, kalian sudah tidak sabar menunggu, kalian pengen saham yang lain aja yang punya potensi lebih cepat menghasilkan cuan, ya kalian boleh cut loss BBRI di rentang Januari gitu loh guys ya, atau akhir Desember gitu loh guys ya, setelah pengumuman dividen interim sampai dengan cum date interim, atau kalian bisa jual nanti ketika pengumuman dividen final, biasanya di Maret atau April ya finalnya. Lebih seringnya sih Maret ya. Nah, jadi strateginya kalian untuk yang nyangkut di BBRI dan sudah tidak tahan lagi, sudah tidak kuat lagi, sudah muak ya, sudah jengkel sekali, daripada psikologis kalian terganggu ya, kalian lebih baik jual saja di momen-momen tersebut ya, di momen-momen nanti mau bagi dividen ya guys ya. Nah, kalau buat kalian yang belum punya BBRI dan mau membeli di jangka pendek ya, menurut gua wait and see aja di hari Senin ya. Kalau hari Senin besok ya, tanggal 1 Desember itu BBRI ini masih turun lagi. Kalau menurut gua dalam jangka pendek, karena udah mau bagi dividen, ini menarik sekali gitu loh guys ya, untuk dibeli untuk jangka pendek gitu loh ya. Jadi seperti itu ya guys ya, ini ya guys ya, untuk strategi ya di saham BBRI ini ya, saham sejuta umat yang harganya masih naik turun kayak roller coaster ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu omong-omong kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.